Shalom, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di Ibrani pasal 4 ayatnya ke-9 sampai ayatnya ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, yaitu Sabat bagi umat Allah. Sebab siapa saja yang telah masuk ke peristirahatannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesudah Tuhan Allah selesai menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk umat manusia atau Adam dan Hawa, maka Allah masuk ke dalam suatu perhentian, atau dalam bahasa Yunani disebut dengan Sabatismos atau hari yang ketujuh. Artinya Tuhan Allah beristirahat pada hari yang ketujuh. Demikian juga dengan di perjanjian baru, ketika pelayanan dan pekerjaan Yesus Kristus telah selesai di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia, maka Tuhan Yesus Kristus bangkit dan dia naik ke sorga. Oleh karena itu, Rasul Paulus melalui nats ini mau mengingatkan kepada seluruh orang percaya bahwa ada perhentian bagi umat manusia, bagi seluruh orang percaya, yaitu surga, kerajaan surga. Oleh sebab itu, perhentian bagi kita di dunia ini adalah perhentian dari dosa, ketidaktaatan dan ketidakpercayaan. Artinya kita mau diajak untuk berhenti, untuk tidak jatuh ke dalam dosa dan jatuh ke dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus akhirnya mengingatkan kita agar jangan seperti bangsa Israel itu yang tidak taat kepada Tuhan Allah, sehingga mereka jatuh ke dalam dosa. Dan akhirnya Tuhan Allah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang sudah di dalam dosa. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh hidup kita ini adalah hidup yang berharga bagi Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus dari dosa. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk hiduplah di dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga kita pun layak masuk ke dalam perhentian itu, yaitu surga. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketaatan kepada Tuhan bukan hanya pada hari Minggu saja, tetapi setiap hari, setiap detik, setiap saat kita harus taat kepada Tuhan. Taatlah kepada hukum Tuhan, taatlah membaca dan merenungkan firman Tuhan, taatlah beribadah, taatlah melakukan apa yang baik. Taatlah kepada Tuhan sampai akhir hidupmu dan terimalah perhentian surga bagi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau memperkenankan kami menerima hari yang baru daripadamu. Dan firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa surga adalah perhentian bagi orang percaya. Tetapi surga itu adalah tempat bagi orang-orang yang mau taat kepada Engkau, Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami selama hidup di dunia ini, ketika Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami,
Kami mau taat kepadamu Tuhan. Jangan biarkan ada seorang pun dari kami yang tidak taat kepadamu, yang melenceng dari firman-Mu, yang meninggalkan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami ini hidup yang taat kepadamu sampai akhir hidup kami. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau memberkati seluruh profesi dan pekerjaan anggota jemaat-Mu, agar mereka boleh mendapatkan kehidupan yang makmur dan sejahtera. Tuhan, setiap jemaat-Mu yang terpaksa harus pisah rumah karena pekerjaan mereka, Engkaulah Tuhan yang memberkati keluarga-keluarga tersebut dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, setiap anggota jemaat-Mu yang memiliki usaha maupun memiliki pekerjaan, Tuhanlah yang membukakan jalan dan peluang bagi mereka untuk dapat memajukan karir dan usaha-usaha mereka di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang terjadi saat ini. Tuhan Bapa, tolong Engkaulah memberikan hikmat untuk seluruh anggota jemaat-Mu, agar mereka boleh memakai gaji dan penghasilan mereka itu dengan hikmat, dengan penuh syukur dan rasa takut daripada Tuhan. Boleh hidup hemat dan rajin menabung, serta menjauhkan diri dari hidup yang boros. Ya Allah Bapa, biarlah hikmat yang daripadamu memampukan setiap kami, seluruh jemaat-Mu, untuk menjauhkan diri dari sikap-sikap malas, terlebih keputusasaan di zaman ini. Ya Allah Bapa, dalam menjalani kehidupan ini, biarlah kami menjalani dengan kehidupan yang penuh syukur kepadamu Tuhan. Dan ajarlah kami Tuhan untuk dapat mengasihi, menolong saudara-saudari kami yang dalam kesusahan. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Terjadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Dan di atas segala permohonan kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni dosa kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.